إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita ambil sedikit waktu untuk mengambil faedah dari pemanfaatan ilmu dalam hidup kita. Materi kita yang paling pokok adalah pertama tentang keutamaan ilmu ad-din, keutamaan ilmu agama itu sendiri. Dalam Islam disebutkan bahwa ilmu itu terbagi dua. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dibagi dua lagi. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat menyelamatkan kita. Dia bermanfaat dan menyelamatkan kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat tapi dia tidak menyelamatkan kita. Sebelum kita pahami, kita ketahui dulu bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang dengannya kita bisa memahami sesuatu yang lain. Ya, sesuatu yang dengannya kita bisa memahami sesuatu yang lain, atau untuk menyingkap sesuatu secara sempurna. Itu ilmu secara umum. Ya. Dari makna umum ini kita akan ukur mana ilmu yang paling tinggi. Ulama kita katakan, wa kana syaraful ilmi bi asrafil ma'lum. Keutamaan ilmu tergantung kepada yang dikenal oleh ilmu. Keutamaan ilmu tergantung yang dikenal oleh ilmu. Ustaz contohkan, mana lebih hebat, dokter umum atau dokter spesialis? Dokter spesialis. Ada orang pintar montir sepeda dibanding dengan montir motor, mana yang lebih hebat? Montir mobil dengan montir motor? Bagaimana dengan ahli pesawat? Tentu lebih tinggi. Lihat tuh, semakin mahal, semakin rumit, maka ilmu tentang sesuatu itu semakin tinggi. Mana lebih kita segani? Orang kenal Pak RT atau orang dekat dengan Pak Camat? Kalau ada orang dekat dengan bupati, tapi ada orang yang dekat dengan gubernur, mana yang lebih kita segani? Kalau ada teman kita dekat sama presiden, yang satu dekat sama gubernur, mana yang lebih kita senangi? Segan dekat presiden. Sekarang mana yang lebih kuasa selain dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana, ya? Allah Maha Sempurna, Allah Maha Halus. Maka ilmu yang mengantarkan kita mengenal Allah menjadi ilmu yang paling utama.
Apa itu? Ilmu agama. Dengan belajar agama, kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja di Raja, Zat yang maha sempurna, yang maha agung, yang maha bijaksana. Maka itu orang-orang yang belajar agama akan diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu. Diberi ilmu apa? Tentang agamanya. Bukan tentang umum. Bukan. Orang kafir banyak dah pandai. Einstein pintar dah. Pintar Einstein. Einstein tu umumnya aja pintar. Orang bacaan doa masuk WC kita hafal. Udah botak lagi kepalanya. Ya kan? Einstein sudah botak. Doa masuk WC tak hafal dia. Kalian dah hafal tak doa masuk WC? Udah, kecuali tak pernah masuk WC. Dah hafal. Einstein dah hafal-hafal itu. Jadi yang diangkat itu, dia beriman, dia berilmu agama. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah yatayarji'an. Barang siapa keluar rumah memahami ilmu agamanya, dia berada jalan Allah sampai kembalinya. Niat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa melalui satu jalan untuk memahami agamanya, Allah lapangkan jalan menuju surga. Fisabilillah, menuju surga. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didoakan oleh para malaikat. Ini banyak keutamaan dalam menuntut ilmu agama. Kemudian bagaimana kita bisa berhasil dalam belajar itu? Kita belajar agama nih. Bagaimana kita ingin berhasil dalam belajar agama itu sendiri? Baik itu pelajaran umum maupun pelajaran agama, ada cara supaya berhasil. Ini penting untuk dicatat. Ya. Ini jangan belajar kadang-kadang lama banyak. Udah dapat berapa hadis hafal? 4 ustaz. Besok tambah 1 lagi. Minggu depan ditanya tinggal 3. Yang lain lupa lagi ustaz. Perhatikan syarat pertama untuk keberhasilan, jelas ikhlas ya. Ikhlas. Kalau anak-anak murid itu belajar dengan ikhlas, pertama dia tidak nonjolkan diri, tak nyombong-nyombong. Ya. Sudah itu bukti ikhlasnya. Dia masuk tepat waktu. Masuk jam berapa? Jam 7. Kalau ada yang terlambat tuh aneh itu. Kan kita sholat subuh dah. Sholat subuh jam 8 atau jam 7? Sholat subuhnya jam berapa? Setengah 5. Masa masuk sekolah jam 7 bisa terlambat? Kan aneh itu. Berarti ada acara tambahan. Tidur tambahan. Tidur tambahan itulah membuat kita mengantuk. Menyebabkan ngantuk di lokal itu. Salah satunya, habis bangun subuh, kalian tidur lagi. Sudah tuh pergi sekolah. Kan tidur umpamanya setengah 5. Sudah tuh habis sholat jam 5. Jam 5:30 kalian tidur. Sudah tidur jam 5:30, bangun jam 6:30. Berarti berapa lama kalian tidur? Sejam. Maka itu ngantuk. Sebab hitung-hitung tidur kalian sebelumnya tak dihitung lagi. Tapi kalau kalian bangun setengah 5 langsung apa? Insya Allah itu tak ngantuk lagi lah. Itu menyebabkan kalian suka ngantuk. Kalau sudah mulai tidur, kalau yang masuk tuh matematika, itu mulai tuh ngantuk semuanya tuh. Angka pun lah bengkok-bengkok tuh. Angka 1 lah bengkok-bengkok tuh, lah ngantuk tuh. Lihat pula Pak Ustadznya. Ini rahasia pertama tuh supaya tak ngantuk. Tidur malam jam berapa? 10. Berarti kalian belum tidur jam 10. Karena kalian tahu. Dari mana kalian tahu jam 10? Kalau kalian sudah tidur. Kan belum tidur tuh. Jam berapa tidur jam malam?
jam 10 Ustaz, berarti belum tidur kan? Dari mana kalian tahu itu jam 10? Kalau kalian sudah tidur, memangnya kalian tidur bawa jam apa? Tengok jam sambil tidur? Enggak kan? Berarti belum tidur. Ya, berarti kan kalau dibawa baca tak masalah. Tidur tuh jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak. Kalau kalian tidur jam 10, bangun jam 5, jam setengah 5 atau jam 4 bangun, berapa jam tuh tidur sudah? 6 jam. 10 sampai 4 sudah 6 jam tidur. Itu sudah lebih banyak tidur itu. Si Albani tidur aja 2 jam. 2 jam tidur. Bayangkan tuh, kita tidur 6 jam. Waktu belajar tambah lagi tidurnya 2 jam. Berapa jam tidur? Insya Allah besok Allah kasih tidur panjang ya. Panjang tidurnya insya Allah. Trompet tahun baru pun tak bisa bangunkan ya. Insya Allah tak akan bisa ya. Jazakallahu khair. Enggak manis. Jadi perhatikan tadi. Nah, mulai atur. Tapi jangan ngatur waktu tidur. Kalau pas ini bangun, kalau tidur lagi, caranya waktu menghafal paling bagus 5 malam, 5 sebelum subuh. Setelah subuh itu kalian ngulang pelajaran itu sangat baik. Untuk kuatkan hafalan itu, ngulang. Ya, terutama Al-Quran. Pagi itu, untuk ingat. Itu sangat baik. Kalau kalian bawa tidur lagi, itu Ustaz katakan tadi sudah bangun, jam 5:30 tidur, 6:30 bangun. Berapa waktu tidur? Cuman 1 jam. Akhirnya kita jadi ngantuk lagi. Latihan seperti itu. Itu yang pertama tuh. Masuk tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Ya. Sudah itu yang membuat kita bisa berhasil. Hormati dan sayangi guru. Itu sebab pokok, Pak. Coba kita ini senang belajar umpamanya bahasa Arab. Senang. Tapi gurunya kita tak senang. Kira-kira masuk tak pelajaran tuh? Nggak masuk. Orang kita nengok ustaznya aja sudah sakit hati kita. Tak masuk pelajaran. Walaupun pelajarannya itu kita senangi. Ulama kita dulu sangat menghormati gurunya. Imam Ahmad setiap doanya tidak lepas dari mendoakan gurunya. Siapa guru Imam Ahmad? Imam Syafi'i. Tidak lepas doanya untuk Imam Syafi'i. Sekarang kalian waktu sholat ada tak doakan Pak Guru? Ustaz yakin tak ada lah. Mana sempat nak doakan Pak Guru? Orang doa orang tua aja tak sempat. Habis salam, jalan. Tak ada doa. Kalau sempat tak doa, nanti Allah golongkan sebagai orang yang sombong dan dimasukkan dalam neraka Jahannam. Walladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Orang yang sombong di dalam mengibadati kata Allah, tak pernah minta, tak pernah aku masukkan dalam neraka Jahannam. Minta kepada Allah. Nah, maka yang pertama, yang kedua tadi, sudah ikhlas, kita sungguh-sungguh dalam belajar tadi. Kita hormati guru. Bagaimana kita menghormati? Itu akan menyebabkan keberhasilan kita. Karena ulama kita, kalian tahu, ada ulama yang bernama Abdurrahman Ar-Rayi. Bapaknya bernama Al-Faruq. Abdurrahman Ar-Rayi ini, ya, saking menghormati gurunya, kalian tahu biaya sekolahnya berapa satu hari? Mau 4 juta satu hari duit kita. Satu hari 27 tahun dia belajar menghabiskan uang 38 miliar. Tapi dia sudah jadi ulama besar. Dia menghargai dan menghormati gurunya. Dia tidak mau gurunya susah. Dia tak mau ini. Ya. Kita hari ini
Bagaimana? Adakah kita menghormati? Karena orang-orang yang besar, rata-rata orang-orang lihat guru-guru Imam Bukhari. Berapa banyak guru Imam Bukhari? Hampir 1000 kan? Banyak gurunya. Dan mereka menghargai. Nah, kalau kita belajar gurunya tak kita senangi, walaupun pelajaran kita senangi, yakinlah Ustaz tak akan masuk pelajaran kalian. Yang kedua, pelajaran disenangi. Gurunya kan kita senang, tapi pelajaran tak senang. Kalau Ustaz ini masuk senang beda, tapi dia ngajar matematika umpamanya, pelajaran tak kita senangi, itu tak masuk pelajaran tuh. Baru malam-malam aja sudah bingung kita tuh, besok matematika. Sebenarnya pelajaran paling susah untuk di pondok, pelajaran apa? Apa? Yang paling susah di pondok apa? Tak ada yang susah kan? Kalau dapat kan tak ada yang susah. Kan kalau dapat. Kalau tak dapat masalah, semuanya tak dapat susah, jadi susah semua. Ya? Perhatikan. Senangi guru, cintai pelajaran. Berikutnya apa lagi? Catat. Mencatat. Mengulang catatan tak masalah. Buat catatan-catatan yang baik. Jangan dan nanti sudah mencatat, kita sendiri tak bisa baca catatan. Ini huruf A, huruf E ini ya. Catat yang baik. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun. Qayyid suyudaka bihibali wasifah. Ilmu itu buruan. Kalau sudah dapat buruan, ikat dia dengan ikatan yang bagus, yang baik. Apa ikatannya? Mencatat. Itu dia, catat. Mencatat sambil menghafal lebih baik. Sambil menghafal itu, kalian mencatat. Itu baik itu hasilnya. Ya, mengulang catatan rapi. Ya, ulama kita lihat dulu, Syekh Islam Ibn Taimiyah. Bagaimana pelajarannya kita? Syekh Islam Ibn Taimiyah, dia nulis buku Majmu' Fatawa 36 jilid. Tafsir Syekh Islam Ibn Taimiyah dikatakan oleh para ulama kalau ditemukan seluruhnya bisa 50 jilid. Dulu tak ada komputer, tak ada laptop. Hari sekarang kan banyak semuanya. Sebagian kalian kadang-kadang megang komputer, megang laptop, bukannya lihat pelajaran, lihat game. Main game strategi. Kalian belum lihat ya orang yang gila gara-gara game. Banyak gila gara-gara game, stres gara-gara game. Banyak. Ustaz minta jangan sampai kalian stres gara-gara game. Sedang belajar game apa game ya? Belum lagi game-game itu yang isinya menghina Islam. Banyak dibuat oleh orang-orang kafir. Boleh kalau kalian punya komputer ini, tapi itu apa? Untuk pelajaran. Banyak pelajaran yang bisa dimuat. Apalagi sekarang. Tapi kan di sini tidak boleh pakai HP kan? Tak boleh kan? Alhamdulillah. Tapi Ustaz yakin pulang ke rumah mesti minta HP. Apa dilihat? Game lagi. Ya, siapa itu sudah belajar jana. Kenapa? Nanti lah tamat kalian sudah apa? Kalian bisa manfaat yang lain. Waktu belajar tak boleh HP. Tapi isinya apa? Pelajaran. Semua banyak pelajaran dalam sekarang. Internet semua banyak pelajaran. Kalau untuk gunanya, subhanallah, sangat banyak manfaat. Bukan untuk game semuanya. Maka kembali Ustaz katakan mencatat. Catat dengan baik. Yang keempat, kalau waktu belajar, jangan ada pikiran yang lain kecuali hanya kesempatan kita belajar ini. Jangan cerita yang lain, ini kita belajar, ini kita yang lain cerita, ustadznya ini, kalian cerita yang lain. Itu menjadi sebab tak belajar, tak ada manfaat. Nanti sudah dekat ujian baru sibuk menghafalkan. Saya yakin guru-guru sini baik-baik ya. Kalau mau ulangan dikasih tahu tak? Kasih tahu. Besok ulangan, kasih tahu.
Nasib baik bukan ustaz yang ngajar kau. Kalau ustaz ngajar tidak pernah ngasih tahu kapan ulangan. Kau tahu ulangan? Ulangan ustaz? Iya. Kau tak beritahu? Kan waktu daftar sekolah kan sudah tahu. Setiap sekolah kan ada ulangan, ada ujian. Kapan lagi diberitahu? Siap-siap aja ulangan. Tak ada kasih tahu ulangan. Nanti besoklah siap ustaz ulangan, tidak ulangan. Supaya kalian siap terus. Kan kita waktu mau masuk sekolah, setiap sekolah ada ujian tak? Ada ulangan tak? Ada. Jadi tak perlu diberitahu lagi, kalian aja yang harus siap-siap. Ngapain diberitahu? Udah belajar dari dulu, tak siap-siap. Ya? Nah, itu ustaznya sebaiklah kalau besok ulangan ya. Siap-siap. Kalau ustaz tak ada. Terus tak pernah ustaz kalau ngajar kasih tahu ulangan. Nah, ujian pun tak ada ABC. Soal 2, kadang 3 tak banyak soal kalau ustaz yang uji. Ya? Umpamanya sebutkan rukun Islam, beri dalil, kasih contoh, beri keterangan. 1 soal tu. Kan tak banyak soalnya. Kan lumayan tuh. Jadi kalau dia bisa ngasih, beri dalilnya tahu ya, contohnya tahu, penjelasan singkatnya tahu, berarti dia sudah menguasai. Tak ada sempat pakai jimat lagi. Ini jangan-jangan ada yang masih pakai jimat ya? Hah? Catat kecil-kecil, fotokopi kecil-kecil gitu ya. Pas waktu ujian buka. Coba kalau kita bersiap. Belum tentu kalian siap, kalian ngapal. Yang keluar yang itu kan. Kadang-kadang lain yang kita baca, yang keluar lain. Karena kita tak pernah bersiap. Kalau kita semenjak sekolah, kita sudah catat. Pulang ada waktu kita ngulang sedikit. Tidak usah ngapal. Ulang saja. Yang dihafal lebih baik Quran. Adapun pelajaran lain, kalian ulang saja. Otak kita ini seperti kamera. Catatan itu seperti foto hasil kamera. Contoh, dulu kita tamat SD, kalian selfie lah, selip-selip nepi, itu selfie namanya. Minggir, foto, minggir kan nyelip-nyelip itu, nyelip-nyelip, nepi, foto, selfie. Selip-selip, nepi, wah, kopi. Oke, kalian foto, sudah foto, disimpan. Setelah sekian tahun, kalian sudah SMA, buka lagi foto, ketemu lagi foto SD dulu. Bisa tak kalian ceritakan kisah foto tu? Bisa. Wah, ini si Fulan ni dulu kemarin waktu kita berfoto dia jatuh tu. Dia jatuh di situ, terpijak dari Adam dia di sini. Jatuh ini. Kita ngapal tak? Hafal tak? Pernah tak kita menghafalnya? Enggak. Mana pernah kita ngapal? Cuman sudah ada catatannya di foto. Begitu kita nampak fotonya, kita dapat ceritanya lagi. Dapat kan? Oh, ini sebulan nih. Di belakang tak ada orangnya. Kalian bisa dia. Wah, ini waktu dulu tuh di belakang saya ada nih. Si bulan-bulan namanya. Padahal kita tak pernah menghafal. Maka itu dengan mencatat dalam pelajaran, dengan ini kalian perhatikan, kemudian mencatat yang foto hasil kita lihat dengan kamera mata kita tadi, itulah dia mencatat. Kalau kalian sudah biasa mencatat, sudah kalian baca, insya Allah itu besok ulang. Tengok, ulang tuh. Tapi masalah sekarang mencatat pun tidak. Malahan catatan teman pula dikerjain. Sudah tahu teman bagus catatan, alah kena kerjain. Kan kita di pondok suka ngerjain kawan. Perhatikan, orang yang zalim kepada saudaranya atau kepada siapapun, orang yang paling aflas hidupnya di akhirat. Selagi masih ada orang yang kita zalimi melapor, ya, maka pahala kita akan dibagikan kepada dia. Habis pahala kita, dosa orang yang kita zalimi itu dipindahkan kepada kita. Banyak kezaliman yang kita lakukan. Menghina. Kalau memukul sudah jelas kezaliman. Tapi kadang-kadang zalimnya bentuknya kecil aja. Sandal. Itu banyak kezaliman dalam bab sandal.
Mentang-mentang mata kaki tak melihat, semua sandal disarung. Hilangkan sandal, itu sebuah kezaliman. Apalagi hinaan. Seharusnya Ustaz ingat Imam Sufyan Tsauri belajar dengan sahabatnya yang lain. Beliau sudah tak makan 3 hari dalam keadaan lapar. Diajak belajar, ayo belajar. Tidak, badannya lemah. Sahabatnya lihat, ini sudah lemah, kenapa? Saya sudah tidak makan 3 hari. Kata sahabat Imam Sufyan Tsauri, aku punya uang sekian, kita bagi uang, 2 uang ini kita belanja. Uang itu langsung dibagi 2, ya kecil, lalu mereka belanja makan, lalu mereka pergi belajar lagi. Bayangkan bagaimana persaudaraan mereka. Lihat kisah Ikrimah bin Abu Jahal. Sudah mau wafat perang, baru mau minum air, terdengar suara saudaranya yang lain, tak jadi dia minum itu. Sudah, jangan kasih saya, beri teman sahabat saya. Yang itu pun dengar kawan yang lain, akhirnya bertiga mereka tidak sempat untuk minum karena mengutamakan sahabatnya yang lain. Syahid mereka. Kita kadang-kadang ya begitulah. Ada yang sebagian kalau makanan kawan mau, tapi kalau giliran makanan dia tak mau. Kayak Qarun lah jadinya. Kan kayak Qarun. Ya. Kita tahu Qarun. Nah, maka ini pun jadi pendorong. Coba, tak ada persaudaraan, satu sekol. Kita jangan niru-niru yang luar. Dia berantem, pukul-pukulan, rugi sendiri. Kalau berani betul jangan sama kita tuh pergi perang lawan Israel kan. Baru mantap kan? Lawan Israel perang. Baru mantap. Ini enggak. Teman-teman kelas 3 makan kelas 2, kelas 2 makan kelas 1, kelas 1 tak dapat makan. Ini satu bentuk kezaliman. Ingat apa kata Rasulullah? Di antara doa yang makbul adalah doa orang yang dizalimi. Tak ada hijab. Kalau dia berdoa, keburukan untuk kita jadi buruk lah. Maka semangat. Ini beberapa poin yang penting dalam menuntut ilmu, terutama dalam menuntut ilmu agama, terutama di pondok. Ya? Terutama di pondok. Kalian masih nikmat nih masuk pondok, ya mewah lah. Kalau ustaz dulu di pondok berapa kalian? Jalan kakinya 1,5 kilo masuk. Sudah itu kakinya pun siap aja masuk lumpur sampai sedengkul. Lumpur jalan tuh masuk tuh. Kiri kanan hutan, ada babi, ada apa semuanya. Makanannya ya keripik, congkel gigi, ikan teri. Ya. Kadang-kadang bom atom sekali-sekali. Telur. Ya. Makanannya susah. Kini Allah, saya lihat gedungnya bagus. Ya, makanannya jelas enak. Makanannya, cuman ada juga yang tak mau makan. Orang lain susah makan. Lihat, susahnya kita belajar. Nah, caranya ini oke, tidak susah-susah kayak dulu ya. Ini sudah banyak sekolah yang mantap-mantap. Kadang-kadang ruang belajar pakai AC tak? Hah? Aduh, tambah enak tidurnya nampaknya. Iya, tambah enak tidur tuh. AC. Jadi asik dia. AC jadi asik dia. Semangat kalau sudah pergi ke ruang belajar, semangat. Untuk apa? Tidur. Nah, asik. Hah? Nah, ini kelas berapa aja nih? Kelas 1 sampai Sanawiyah. Mutawasid Sanawiyah. Gabung. Lihat berapa? Berapa semua santri? 70-an.
Enggak apa-apa. 70-an masih banyak juga. Masih banyak lah 70-an tuh. Tetapi kan lokal-lokalnya sedikit. Tinggal semangat buat kelompok. Nah, ini satu lagi. Buat kelompok belajar. Jadi kalau kita belum paham, cari kakak kelas kita yang paham. Minta Kak, kami kelas 2 atau kami kelas 1 Kak. Kami mau belajar nih. Kami kurang paham tadi, tolong jelaskan. Jangan Pak gurunya lagi. Cari kakak kelas. Dan kakak kelasnya harus semangat. Sebab tidaklah kalian memberikan ilmu itu kecuali menambah. Hafalan bertambah, ingatan bertambah. Ajarkan. Buat kelompok itu jauh lebih baik. Buat kelompok belajar. Hari ini kalian belajar nahunya, sudah belajar sama ustadznya, contoh-contohnya. Buat lagi, ya. Hari ini belajar bahasa Arabnya, atau ini matematikanya. Buat, ya. Ini supaya kita selalu satu dalam belajar. Ya, ini harus ingat. Karena kita belajar tidak bisa menzalimi, tak ada yang boleh menyombongkan diri dalam kita belajar ini. Ustaz rasa itu untuk kalian. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Nah, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Ada? Tak ada. Kalau tak ada tak masalah. Tadi cuma sebentar juga. Udah hampir setengah jam kan? Udah setengah jam. Setengah jam. Iya kan? Pas kali setengah jam. 32. Iya. Ya korupsi 2 menit tak masalah ya. Halal-halal saja ya. Ya. Ustaz kasih itu dulu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.